أشرف المخلوقات سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله الظالم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Yang saya hormati Dr. Andes Sayyid Haji Sayyid Muhammad Mahdali sebagai Ketua Seksi Haji, Kepala Seksi Haji Kemenak Kota Madia Tarakan, para panitia, kemudian para calon jemaah haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini Allah membukakan jalan untuk kita. Sebab sudah dibukakan umrah untuk Indonesia sudah jalan berjalan baik. Haji insya Allah akan berjalan. Ini doa kita. Apalagi haji kita ini adalah namanya haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama memenuhi rukun Islam. Pertama syahadat, mengucapkan dua kali syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelimanya haji. Ini namanya haji Islam. Haji yang pertama itu namanya haji Islam. Kalau di Arab orang-orang haji itu haji yang pertama ini umur balik. Mereka umur 16 ya, haji karena untuk memenuhi rukun Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, haji ini melengkapi kita. Ini sudah ibadah, sudah sembahyang, pertama itu syahadat, sholat, sudah puasa, sudah zakat. Nanti haji ini kita melihat supaya menguatkan lagi apa yang sudah kita kerjakan. Sebab perintah haji itu ini ayat dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا. Kumandangkan perintah haji kepada manusia, ya'tuka rijalan, mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, bahkan dengan unta-unta yang kurus sekalipun. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari penjuru yang jauh, liyashhadu, untuk menyaksikan. Apa yang disaksikan? Itu tidak semua orang sama. Tidak disebut objek masing-masing. Ada orang yang menyaksikan yang kurang enak, ada yang menyaksikan yang enak, dan macam-macam. Dan itu tidak bisa kita anggap, oh kalau dia menyaksikan tidak enak, hajinya tidak diterima. Tidak. Karena ini untuk memperbaiki. Ini yang akan melakukan. Raportmu masih mungkin merah, perbaiki. Dan itu jangan diceritakan. Itu adalah raport kita. Itu adalah kita punya hasil kerja selama ini. Ya. Ini jangan diceritakan. Saya selalu dengan cerita orang, oh ini begini, atau kita menceritakan teman kita tidak boleh. Jadi haji ini sebenarnya mudah. Saya ceritakan yang mudah. Nanti kalau kita ceritakan wajibul haji, ya, arkanul haji, wajibul haji, kemudian sunanul haji, dan
muharramatul haji, yang diharamkan saat kita sedang melakukan ibadah haji. Jadi supaya gampang, ya, haji ini sebenarnya ibadah badaniah. Ya. Jadi gampang sekali. Jadi ibadah haji itu ada 2 rangkaian, Bapak-bapak dan Ibu. Ada namanya umrah dan ada haji. Pelaksanaannya ada 3 macam. Jadi ibadah haji itu ada 2. Ada ibadahnya ada 2 rangkaian, umrah dan haji. Cara melaksanakannya ada 3 macam. Yang kita di Indonesia ini saja yang kita bahas. Kita tidak bahas yang lain karena itu mungkin sulit bagi kita. Haji tamattu. Haji tamattu itu artinya kita dahulukan umrah baru haji. Tapi akibat dari melaksanakan haji dengan cara tamattu ini kita harus membayar denda. Yaitu apa dendanya? Memotong kambing. Boleh juga bagi yang tidak mau memotong kambing, puasa 10 hari, yaitu 3 hari puasa kita di tanah suci dan 7 hari di kampung halaman kita. Bicarakan ini, tapi takut kita salah ini berat ya, karena kita ini dikasih duit sudah oleh pemerintah kita ini cukup bagus ya. Pemerintah Indonesia ini cukup bagus ya. Kita dikasih duit, semua orang insya Allah bisa melaksanakan membayar dam, tidak perlu dia mau puasa susah-susah. Nah, jadi kita haji, namanya haji tamattu. Pelaksanaannya begitu kita di pesawat. Kita ini ada dua kloter biasa gitu ya, 2 kloter, 2 trip, 2 gelombang. Pertama dan kedua. Kalau pertama ini enak, dia ke Madinah dulu, ziarah dulu, kemudian setelah ziarah baru dia melaksanakan umrah. Nanti ada satu tempat namanya Bir Ali. Di Bir Ali ini orang pakai pakaian ihram. Ya, kemudian setelah pakai ihram, sudah selesai ihramnya, berniat labbaik Allahumma umratan, atau saya niat umrah karena Allah Ta'ala, umrah wajib, saya niat umrah karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita pakai ihram, kita berniat, ini yang wajib saya kira, kita masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Selesai tawaf 7 kali, kita sa'i. Sa'i itu melintas dari Safa ke Marwah. Ya. Selesai 7 kali sa'i, kemudian kita tahallul atau menggunting rambut, menandakan umrah kita sudah selesai. Gampang. Mudah apa susah? Mudah kan? Ya, gampang. Jadi dia ibadahnya ibadah badaniah. Penting kita berniat, ya, pakai pakaian ihram, kemudian tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf apalagi kita sa'i, mulai dari Safa ke Marwah. Kemudian dari Marwah, dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 1 kali, terus 7 kali lintasan. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, selesai. Gunting rambut, habis, selesai ibadah. Biar kita tidak bicara apa-apa, tidak baca doa, kita ikut saja. Tapi asal jangan main HP. Apalagi nonton YouTube di HP sampai atau TikTok.
Sekarang katanya banyak ibu-ibu ikut TikTok. Kalau pening-pening biasanya, kalau pening-pening maksudnya. Jadi selesai pula. Gampang apa aja? Gampang. Begitu juga haji. Nanti Rasulullah ini yang wajib, ini hukumnya. Ini yang tadi yang wajib-wajib semua. Tahallul itu wajib hukum. Tahallul itu gunting rambut itu hukum tahallul wajib. Selesai kita gunting rambut, kita kembali ke hotel, buka pakaian, ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Sebelum kita menyelesaikan, ingat ya, sebelum selesai ibadah umrah ini tidak boleh buka ihram. Kita dari Madinah, biasanya gelombang pertama, sampai di hotel dulu biasa ribut. Kadang-kadang ada orang tidak sadar dia sudah ganti pakaiannya. Tidak boleh. Jangan diganti pakaian sebelum kita tahallul gunting. Selesai. Kita boleh ke pasar seng, kita boleh ke mana-mana, boleh apa saja boleh. Tunggu haji. Selesai. Nanti tanggal hari 8 Zulhijjah kita kembali lagi pakai ihram. Setelah pakai ihram berniat labbaik Allahumma hajjan. Saya niat haji karena Allah Ta'ala. Kemudian kita pergi berangkat ke mana? Kemana? Ke Arafah. Ke Arafah. Jadi kita ke Arafah. Tidak apa-apa. Kita ke Arafah. Di Arafah duduk-duduk aja. Duduk-duduk. Misalnya kita tidak berzikir, anjurnya berzikir, tapi itu nanti kita bicara itu. Saya bilang yang wajib dulu. Nanti di Arafah kita duduk-duduk, pas hari tanggal ke-9 kita masih berada di Arafah. Selesai tanggal habis maghrib tanggal 9 kita mulai tanggal 8. Kenapa tanggal 8 bukan tanggal 9? Sebab macet. Terlalu banyak kendaraan. Pernah kasus orang nggak bisa sampai karena macet, akhirnya tidak haji. Nah itu ditakutkan. Karena itu kita ke Arafah itu tanggal 8. Duduk-duduk situ supaya ibadah ya. Kemudian besoknya tanggal 9 tergelincir matahari, masuk sudah waktu wukuf di Arafah. Ini intinya wukuf. Wukuf ini duduk aja. Biar tidak baca apa-apa, duduk aja. Kita ikut saja duduk, pokoknya duduk. Kemudian nanti habis maghrib kita berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Nanti semua ini diatur oleh petugas haji. Tidak usah Bapak, bagaimana nanti saya mau cari taksi, mau cari apa? Tidak bisa. Kita sudah siapkan, pemerintah kita sudah siapkan mobil, jangan berebut aja nanti. Tertib aja. Kemudian kita setelah selesai di Arafah, wukuf itu namanya. Wukuf itu apa sih? Wukuf berhenti, diam sejenak. Di Arafah selesai habis maghrib kita dibawa ke Muzdalifah. Muzdalifahnya apa? Ya duduk aja. Ini yang wajibnya. Ya, ini yang wajibnya. Kemudian setelah itu lewat tengah malam di Muzdalifah itu terbuka. Tidak ada tenda di sana. Ya, terbuka, cuma memang di Arab ini tanahnya tidak seperti kita. Kalau tidur di bawah biasa insya Allah perlu demam, baingus. Kalau di sana tidak, kering. Jadi kita duduk di situ. Kemudian nanti habis lewat tengah malam, lewat jam 12, biasanya jam 11 sudah siapkan kendaraan. Kita berangkat jam 12, kita berangkat ke Mina. Mina sudah siapkan tenda.
Biasanya sampai di Mina ada yang langsung diantar ke Jumrah. Jumrah itu melontar. Lewat tengah malam ya kita Jumrah. Biasanya di Indonesia itu ada sudah waktunya ditetapkan. Kita ikut peraturan pemerintah. Jangan nyeleweng, jangan kita mau sendiri-sendiri ya. Nanti kita sendiri yang repot. Ikut. Kita sampai di Mina, kita nanti diajak melontar Jumrah Aqabah, satu jumrah saja. Jumrah apa? Jumrah Aqabah. Jangan takut. Oh, bagaimana nanti? Di sana diatur. Selesai melontar Jumrah Aqabah 7 kali. Nanti ada bacaannya. Dosa yang biar nggak baca sah. 7 kali. Selesai itu kita kembali ke tenda. Kita gunting rambut. Gunting rambut namanya tahallul. Gunting rambut. Habis gunting rambut, buka ganti pakaian. Pakaian biasa. Ini hari ke-10 itu ya, hari raya Kurban, hari Adha. Nah, setelah itu apa? Kita duduk kan. Nanti besok hari ke-11 kita melontar lagi 3 jumrah. Ini semua diatur oleh petugas, Bu. Jangan bapak-bapak ibu takut. Bagaimana nanti? Ada atur. Ada yang mengajak. Karena ada petugas bimbingan ibadah haji. Kita melontar hari ke-11 ini ada 3 jumrah dilontar. Pertama, nanti dibimbing saja. Ula, jumrah pertama. Kedua, jumrah wusta yang tengah. Yang ketiga, jumrah kubra. Jumrah kubra. Ini yang jumrah kubra ini, jumrah Aqabah itu yang dilontar pada hari ke-10 kemarin. Dia yang dilontar hanya 1 jumrah, yaitu jumrah yang terakhir, jumrah ketiga. Tapi nanti dibimbing, kalau saya bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana nanti? Nanti ada yang dibimbing, bawa. Hari pertama begitu. Melontarnya ada waktunya. Nanti sudah disiapkan, ini diatur. Karena tidak bisa melanggar. Kalau kita melanggar ketentuan, kita pergi sendiri, orang-orang Arab itu besar-besar di Timur Tengah ini. Saya pernah coba-coba. Ini gelombang Afrika masuk, kalau seni pada orang tua, dia punya padang itu macam gunung, tidak gerak. Hari ke-11 ya, tadi melontar 3 jumrah, ula, wusta, kubra atau Aqabah. Hari ke-12 sama lagi, ula, wusta, Aqabah. Hari ketiga 13 nanti begitu lagi, ula, wusta, Aqabah. Selesai, kita kembali ke mana? Ke Mekah. Selesai kembali ke Mekah, kita tawaf, namanya tawaf ifadah, tawaf wajib, tawaf haji. Tawaf haji tidak lagi pakai ihram, karena kita memang sudah buka ihram sejak tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, saat kita berada dari Musdalifah, kita ke Mina, sampai di Mina melontar. Selesai melontar 1 jumrah, yaitu jumrah Aqabah, kita lepas baju. Jadi selama di Mina, hari ke-11 kita melontar 3 jumrah, hari ke-12, hari ke-13 kita kemudian melontar 3 jumrah. Kemudian setelah itu kita ke Mekah, kita tawaf ifadah 7 kali. Kemudian selesai itu kita sa'i seperti tadi waktu kita umrah 7 kali. Selesai. Ada yang sulit? Ada? Kadang-kadang kalau susah nanti begini mengindah. Yang susahnya ibu, bapak-bapak, kita mulai menjaga
ibadah kita sejak sekarang, menjaga kita punya hubungan baik dengan orang, kita minta maaf sama orang, supaya foto kelisi. Sebab ibaratnya orang haji ini bawa kelisi foto. Kalau kelisi fotonya begini stratnya, tidak mungkin dia foto hasilnya cucinya begini. Paham Bapak dan Ibu sekalian? Kalau pas fotonya tidak pakai bedak, ibu-ibu, tidak mungkin foto nanti pakai bedak. Tapi sekarang sudah ada ya foto yang ahli. Artinya standnya. Kalau begini, biar dicuci tetap begini. Nah ini yang perlu persiapan mental kita supaya hasil fotonya baik. Sudah selesai? Sudah selesai. Gampang. Nah, cuma di komponen ibadah haji ini ada yang namanya tawaf tadi. Tawaf ini ada 7 syaratnya. Nah, ini yang perlu kita. Tapi ini insya Allah tidak susah. Apa syarat yang pertama? Pertama harus suci. Ya, suci. Dalam keadaan suci. Tidak boleh kita tidak suci. Ya, tidak boleh tidak suci. Karena salat tawaf itu sesungguhnya ibadah. Salat cuma Nabi bilang boleh bicara. Boleh bicara. Kalau tamu datang, mungkin orang dari Sulawesi Selatan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cukup. Dia tanya, kenapa kau, mana anak kau, mana bini, apa kau bawa? Kau mau kecap? Saya ditangkap kecap saya. Tidak boleh. Hanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh? Di mana alamatmu? Saya mau pergi ke sana. Di sini. Cukup. Pertama syaratnya harus suci. Jadi kalau kita batal bisa berkentut. Di mana kita batal? Posisi kita di mana? Putaran ke berapa? Ditanda. Putaran kedua. Diulangi. Putaran kedua di mana posisi kita? Lanjutkan setelah kita berwudu. Kemudian syarat yang kedua adalah tutup aurat. Ya, tidak mungkin kita buka aurat. Yang ketiga niat. Sebenarnya ada yang mengatakan niat itu sudah include dalam kita mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Boleh tidak berniat lagi, tapi bagusnya kita berniat. Ya, setelah kita tadi suci, kita tutup aurat, kita berniat. Di mana letaknya kita berniat? Di sudut Hajar Aswad namanya. Saat kita berada di sudut Hajar Aswad, kita harus, saya berikan contoh ini. Saya ini kan manasik ya, saya punya materi manasik kan? Ya. Ini katakanlah sudut Hajar Aswad. Ya. Kita hadapkan wajah kita full ke Hajar Aswad. Saya niat tawaf 7 kali karena Allah Ta'ala. Cium tangan. Cium tangannya apa? Ini istiqlal. Cium tangan. Karena sunat itu sebenarnya kita datang ke Hajar Aswad cium. Tapi kalau tidak bisa, kondisinya manusia orang banyak, kita cukup. Saya niat tawaf 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tawafnya boleh dia jalan-jalan aja, Bu. Tidak baca-baca. Sampai di sudut namanya Rukun Yamani.
Ini sudut Hajar Aswad, ini namanya rukun. Rukun itu ibu artinya sudut yang Yamani. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cium tangan. Ada boleh mencium boleh. Cium tidak cukup. Gini cukup. Atau kita buat afdal. Kemudian kita sampai di Hajar Aswad kita kembali. Istilahnya. Baru kita. Sebelum kita memposisikan begini, posisi miring. Jadi posisi Ka'bah itu harus di sebelah kiri kita. Tidak boleh kita melangkah. Kalau kita begini, kita melangkah begini, ini kurang gitu ya. Karena syarat yang keempat adalah posisi Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri. Ya, paham ini? Jadi setelah kita cium, baru kita tuh, ingat ya? Ada doanya, cukup. Sampai di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Atau kita sekedar mengarang, istilah namanya, istilah ini memegang. Kemudian kita sampai di sini kita kembali lagi. Sampai 7 kali selesai. Nah, kalau kita tidak bisa membaca sunnahnya, mulai dari tawaf pertama, kedua, ketiga dan sampai ketujuh itu ada doa-doa yang telah disiapkan oleh nanti dalam buku manasik. Ada buku manasik nanti? Nah, itu ada. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berat untuk membaca itu, kita cukup berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai sudut Yamani. Di sini disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita buka aja ya. Tidak semua badannya. Nanti di Hajar Aswad dengan badan. Rabbana atina sampai sudut ini ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kemudian syarat yang keempat kelima tadi yakin 7 kali putaran. Ya, yakin 7 kali putaran. Kalau tidak yakin, ya 6 apa 7 nambah lagi saja. Jadi kita pakai hitungan ini. Tapi kalau kita ikuti doa yang telah ditetapkan oleh pemerintah lewat Kemenak, ada bukunya itu, kita sudah tahu putaran pertama ini doanya, putaran kedua dan seterusnya. Ya, sudah. Kemudian bagi laki-laki pada tawaf pertama, kedua dan ketiga itu disunatkan ramal. Ramal itu lari kecil. Tapi kalau kita sama istri kita, ya jangan. Ya, aku dia ketinggalan tinggal ini bapak. Nah, jangan jaga kita punya ini apa? Hati emosi kita dijaga selama saya. Kadang-kadang begitu salah paham. Selesai tawaf. Sudah selesai, kita apalagi kita buat sholat 2 rakaat sunnah di antara di belakang makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim itu yang biasa tempat itu. Kita sholat sunnah. Jangan kita sholat dengan Ka'bah karena musim haji ini banyak orang. Kita sholatnya agak jauh di sana. Kita sholat 2 rakaat. Sholat namanya rakaat tawaf, sunnah tawaf. Setelah itu kita minum air zam-zam.
Setelah minum air Zam-Zam, kita sa'i. Sa'inya tadi itu mulai dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah itu adanya pilar hijau. Di pilar hijau ini, baik dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa, itu ada kita lewat pilar hijau. Ada lampu hijau. Disunahkan itu lari-lari kecil, ramal. Tampir wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul hakim. Setiap lintasan ini ada doanya. Kalau kita tidak sanggup baca doa itu karena kita tidak lancar baca, kita cukup zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Ingat, startnya di Safa, finishnya di Marwah. Selesai itu udah. Jadi ada doanya, antara ini ada doanya. Cuma antara Safa dan Marwah itu disunnahkan lari-lari kecil bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Begitu juga tawaf pertama, kedua dan ketiga itu disunatkan ramal bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Selesai itu mungkin ada doanya, nanti ada di bimbingan itu. Biar saya baca juga sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, tulis tiap hari ya. Panjang doanya, dan itu ada di buku bimbingan itu. Kalaupun tidak baca, tidak apa-apa, kita bergunting, selesai. Iya, laki-laki sunnahkan bergundul. Nah, kalau perempuan jangan gundul. Gunting sedikit saja, gunting sedikit saja. Sebab apa hajat yang gundul itu? Doa Nabi, Allahumma arhamni muhalliqin 7 kali. Ya Allah, berikan rahmat bagi yang menggundul rambutnya. Ya Allah, berikan rahmat bagi yang menggundul rambutnya. Ya Allah, berikan rahmat bagi yang menggundul rambutnya. 7 kali doa Nabi doakan gitu. Tumbal muqassirin. Yang ke-8 baru Nabi, ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang menggunting sedikit rambut. Ibu-ibu, saya mau dapat rahmat banyak, saya mau gundul. Ibu dapat pahala yang orang yang seperti gundul. Nah, seperti orang gundul, karena seandainya disyariatkan juga gundul untuk ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang gundul. Nah, apalagi yang rambutnya rontok, sudah gundul sudah ya. Gampang tahu dengannya. Ya. Ya, tidak sunnah. Sunnah itu kan ada. Oh, ada. Kita bisa keluar. Oh, di luar enggak? Oh, boleh. Ya kira dulu situ. Cuma berdoa aja situ. Boleh kita gunting sedikit di situ sebagai syarat supaya baru nanti kita gundul. Sudah ya? Ada yang ditanya, belum ditanyakan, belum paham? Ini tanya lagi, terkait pada saat kita tawaf tadi. Iya. Pada saat kita tawaf, itu kan kita harus stop ngadep ke Hajar Aswad. Iya. Nah, dalam kondisi yang ramai itu kita kan nggak mungkin stop nih, bentur orang misalnya. Ya, orang semua stop di situ masalahnya. Oh, semua. Iya kan? Semua orang tawaf stop di situ. Kalau misalnya dekat Ka'bah kita agak kesulitan tawaf karena banyak orang, kita jauh-jauh. Itu jangan takut, semua orang stop di situ. Nah, cuma hati-hati. Kita kadang-kadang belum pas di sini, kita sudah, ini tidak boleh. Di situ nanti ada lampu. Pas di situ ini bertepatan ada lampu hijau. Jadi pas kita pikirnya, oh sudah pas. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham?
Nanti kalau saya jelaskan masalah pakaian ihram sebenarnya. Kemudian itu syarat tawaf, harus suci, harus pakai untuk aurat. Ada yang mengatakan berniat, kemudian memulai di Hajar Aswad, kemudian menghadap seluruh badannya ke Hajar Aswad waktu mau start. Kemudian yang keenam, posisi Hajar Aswad Ka'bah di sebelah kiri. Jadi tidak boleh kita tawaf sambil lagi mana bisa becek dia ini. Kadang-kadang itu kita lalai lupa. Kemudian 7 kali kita yakin. Sa'i tidak disyaratkan suci. Tidak disyaratkan suci, hanya 7 lintasan, ya, 7 kali lintasan, yakin. Tapi insya Allah yakin ya. Kalau kita rombongan kan ada bimbing nanti. Selesai itu, saya tahan. Kemudian haji. Jadi kalau rukun tawaf, kalau umrah itu rukun yang pertama ihram. Nah, ihram dari miqat. Kalau kita dari Madinah, saya bilang tadi, kalau kita ke kelompok pertama, kita mengambil miqatnya di Madinah, di namanya Bir Ali. Kalau kita kelompok kedua, kelompok terbang kedua, kita startnya itu biasanya dari Bandara King Abdul Aziz. Kita ganti pakaian, ya, pakaian yang biasa ini diganti dengan pakaian ihram. Ya, pakaian yang biasa ini diganti dengan pakaian ihram. Bagi laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Misalnya kita mau pakai celana dalam, tidak boleh. Polos. Nah, ya. Ban pinggang itu boleh. Ya, boleh. Pakaian ya, pakai celana atau mungkin ada tidak buka kaos. Atau tidak boleh juga menutup kepala. Tidak boleh pakai songkok. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka, cadar, ya. Tidak boleh menutup muka. Kemudian pakai kaos tangan, tidak. Kemudian yang tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan pakai minyak harum, ya, tidak boleh pakai minyak. Kalau pakai payung boleh. Nah, ini larangan saat pakai ihram. Jadi syaratnya tadi kita umrah, pertama kita menggunakan ihram, ya. Tidak boleh tawaf umrah atau tawaf haji pakai pakaian biasa. Ya. Kedua, mulainya startnya dari miqat. Ya, miqat itu apa? Tempat start. Startnya umrah. Kalau haji nanti miqat kita dari mana? Dari rumah. Startnya kan. Kalau umrah kita punya miqat itu start ibadahnya, umrahnya dari ada sudah ditentukan miqatnya. Miqatnya sudah ditentukan. Kalau orang yang dari Madinah namanya Bir Ali, kalau kita Indonesia sebenarnya Yalamlam. Cuma Yalamlam itu daerahnya itu kita berada di atas pesawat, agak kesulitan. Maka pemerintah kita berdasarkan pertimbangan majelis ulama dan para ulama membolehkan miqat itu start pakaian ihram dari King Abdul Aziz, dari Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Sudah ya? Sudah selesai?
Nah, nanti ada sunnah talbiyah. Talbiyah ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu terus mulai kita start sampai kita tawaf. Nah, sunnah lain juga adalah setelah kita pakai ihram, kita sembahyang 2 rakaat, namanya salat sunat ihram. Paham? Nah, itu saja. Ini sunnah. Yang tadi proses yang wajib itu tadi. Kita dari miqat, pakai ihram, tawaf 7 kali, sa'i 7 lintasan, lalu selesai. Nah, tadi yang saya bicarakan itu sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, kalau tawaf tadi itu syarat tawaf. Tapi itu nanti gampang semua. Nah, tidak usah kita susah. Kalau bagaimana tidak. Pokoknya ikut saja. Kita tawaf itu namanya tawaf yang perlu kita perhatikan. Kita tidak boleh menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kita membalik belakang ini tidak boleh. Kalau di tempat tidak boleh, asal tidak melangkah. Tapi kalau ibu-ibu dengan suaminya pegang aja itu penting sih, sabuk. Sudah ya, selesai. Gampang kan tadi tawafnya. Syaratnya pertama tadi apa? Pertama suci, kedua menutup aurat, tentulah pasti itu, ya kan? Yang ketiga kita berniat. Niat ini ada yang mengatakan tidak harus, karena sudah niat yang pertama tadi ketika umrah, kita niat umrah. Tapi sebaiknya kita pakai. Yang keempat, memulainya dari Hajar Aswad, ingat, dan jangan menghadap seluruh badan ke Hajar Aswad. Setelah kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, kita cium tangan, kita balik posisi kita, baru kita tahu. Sampai di sujud, angkat tangan, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yakin 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri, yakin 7 kali, tertib, tidak boleh ditukar-tukar. Yang tertib itu sesuai aturan yang saya sebutkan. Sudah selesai. Kemudian haji, rukun haji yang wajib dalam haji itu pertama ihram, tetap seperti umrah tadi, tidak boleh tidak pakai ihram. Ihram ini menggunakan laki-laki baju yang tidak berjahit. Bagi perempuan tidak boleh pakai masker. Tahu lah sekarang ulama masker apa boleh apa tidak? Karena itu tidak boleh pakai burgu itu cadar. Boleh pakai cadar. Dan tidak boleh pakai kaos. Dan tidak boleh pakai minyak. Kalau kita saat ihram ini Bu, kita tidak boleh pakai sampo mandi. Kenapa? Apa sebab? Sampo itu haram. Dan takutnya rambut ini jatuh. Kalau jatuh rambut ini ada dam. Kamu bayar jamnya apa? Dendanya potong kambing. Atau kasih makan orang 6 orang, yaitu kurang lebih 3 sak itu kalau fitrah berapa di sini? 2,5 kilo, berarti 7,5 kilo. Untuk 6 orang, berarti 1 orang 1 kilo seperempat. Ya. Jangan banyak-banyak melanggar, nanti banyak juga dendanya. Biar murah sedikit, tapi kalau 3 kali lakukan, ya. Dan susah cari orang. Siapa mau belinya lagi repot. Sudah ya? Kemudian haji hari ke-8 kita kembali. Pertama
pakai ihram ini mandi dulu. Namanya mandi ihram. Baik umrah maupun haji disunahkan mandi seperti mandi wajib. Ya. Setelah mandi kita pakai ihram. Setelah pakai ihram kita sholat 2 rakaat. Ini sunnah semua. Karena saya sudah bicarakan yang wajibnya tadi kan, Pak Haji umrah begini, kalau haji begini, ini yang sunnahnya. Mandi, apalagi pakai ihram, baru sholat sunat ihram, baru berniat labbaik Allahumma hajjan. Itu niatnya haji. Kalau umrah tadi niatnya labbaik Allahumma umrah. Tadi ini ngaku-ngaku ibu-ibu ini. Oh, jangan tuh. Setengah 12 bisa sedikit kita di waktu. Minta maaf dan selamat ya. Kemudian kita ke apa namanya? Setelah kita berniat, kita menuju ke Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baca sunat. Kita baca sunat. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan banyak. Boleh baca apa saja. Boleh mengaji. Boleh yang tidak boleh kita apa namanya rumpi. Kalau cerita-cerita yang baik boleh. Yang tidak boleh kita harus menghindari ar-rafah, perbuatan al-jidal, pertengkaran, ucapan qaul zur. Rafah itu artinya berhubungan badan, tidak boleh. Memang yang tidak ada mungkin, mana tinggalnya di tempat banyak gitu kan. Rafah, kemudian tidak boleh bertengkar, ya. Tidak boleh ucapan yang kotor yang tidak baik. Sudah kita berzikir, kemudian kita ke Muzdalifah. Muzdalifah juga sambil berzikir atau duduk-duduk ambil batu di sini. Batu kita berapa ambil? 72 batu. 70. Sudah disiapkan itu batu, nanti dikasih 70. Kalau kita ambil nafar awal, apa itu nafar awal? Nafar awal itu boleh kita hanya bermalam di Mina ini malam ke 10 tentunya kan kita, tapi biasanya ada orang sudah kesadaran pagi, malam ke-11, malam ke-12. Jadi 10, 11, 12. Kemudian setelah melontar kita boleh sudah ke Mekah. Baik itu nafar awal. Tapi bagusnya kita ambil nafar tani, yaitu tinggal di Mina 10, 11, 12, 13. Setelah melontar 3 jumrah baru kita ke Mina, ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah kita tawaf, kemudian selesai haji. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tetapi saya kira orang yang sudah selesai melontar pada hari 10 itu namanya dia baru tahallul awal. Dia boleh sudah melakukan larangan-larangan ihram kecuali belum boleh berhubungan badan dan belum boleh kalau mau kawin belum boleh. Ya, ada orang yang kawin di tanah suci, ada kan? Ya, belum boleh. Nanti sudah selesai ibadahnya baru selesai ya. Kemudian muharramatul umrah. Muharramatul ihram. Larangan ihram. Saat kita berihram itu apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh berihram adalah memakai lubsul mukhi, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Ya. Menutup kepala pakai peci. Kalau payung boleh, bukan tutup kepala, itu payung. Yang ketiga, menutup wajah dan
menggunakan sarung tangan bagi perempuan. Kemudian wata, berhubungan badan, atau istimna. Ya, ini minta maaf, ini saya sampaikan karena ini larangan. Istimna itu apa? Nah, enak kita ucapkan. Istimna itu onani. Ini tidak ibadah, ya. Tidak boleh ada pelanggaran pelanggaran. Kemudian tarjilus sya'ri, menyisir rambut. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh menyisir rambut? Karena kalau jatuh satu rambut didenda, yaitu panggere bembe, potong kambing, ya, atau puasa 3 hari, atau bersedekah untuk 6 orang 7,5 kilo. Kemudian apa lagi? Memotong kuku. Tidak boleh. Kalau bagaimana kalau ini ada sakit, biasanya orang sakit, boleh kan dipotong? Sedikit itu boleh, ya, sedikit itu boleh. Ini. Kemudian apa lagi? Qat'us syajar, memotong pohon. Jadi pohon banyak di Arab itu pohon. Kita petik, itu ya. Sudah? Ini larangan-larangannya. Larangan-larangan haji di ihram. Tip apa ini? Memakai harum-haruman. Ini orang saat umrah atau saat haji, baik pakai ihram umrah atau ihram haji, tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi. Dendanya itu tadi. Kalau kita lupa pakai ihram dari miqat, maka di mana kita belajar, kita berada, kita harus bayar denda. Ini dendanya agak besar. Potong kambing, potong kambing, atau puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, atau 3 hari di tanah suci dan 7 hari di kampung halaman kita. Sama dendanya dengan kita mengikuti haji tamattu. Haji tamattu itu pakai denda itu tadi. Jadi kalau kita langgar 2, kita 2 potong kambing. Kita selalu lupa tapi insya Allah tidak. Karena kita nanti ada pembimbingnya. Diingatkan kita, ini kita sekarang harus pakai ihram. Kita berada di miqat, dan jangan takut. Jadi tidak ada kesulitan. Saya kira demikian. Kemudian yang perlu satu lagi, saya belum disampaikan. Tadi ada arkan haji ya. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, kemudian pakai wukuf pakai ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf sa'i. Ini wajib. Kalau ini kita langgar, maka tidak sah. Kita tidak pakai ihram haji, atau kita tidak wukuf di Arafah, atau kita lupa, kita tidak sa'i, tidak tawaf, atau kita tidak sa'i. Tapi insya Allah ini tidak. Wajibnya apa? Wajibnya itu yang melontar jumrah. Wajibnya melontar pertama mabit di Musdalifah. Kedua mabit itu apa? Bermalam di Musdalifah. Kedua bermalam di Mina.
kemudian melontar jumrah itu hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan, kita membayar denda. Apa dendanya? Potong kambing. Tapi insya Allah ini, dan ini untuk melontar bagi yang tua, ini boleh digantikan, dibadalkan oleh orang lain. Sudah selesai? Sulit atau enggak? Ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Cuma kadang-kadang kita lupa. Ya, sebelumnya ada pertanyaan? Baik, ada yang mau bertanya? Kebetulan narasumber masih ada. Tentunya hal-hal yang berkait dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini masalah kita sudah berada di Tanah Mekawak. Di dalam pengurusan haji kan kadang-kadang kita mendapatkan kendala seperti sakit atau apakah atau sesat di manakah, terutama yang tidak kira dari lansia atau muda. Supaya kita tersesat di dalam perjalanan ini, artinya kita keluar sendiri di mana, Pak, kita mau mengadu kemana, kita mau lapor di mana, seumpama ada keadaan darurat seperti sakit atau di manakah, kita lapor di mana, kita harus pergi gimana, Pak? Karena ini yang mungkin penting juga di dalam menjalankan ibadah di atas. Karena kalau kita tidak tahu mau lapor kemana, mau mana, kita tidak jangan sampai kita bingung di atas, Pak. Ya, jadi ini kita namanya manusia, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang salah, kadang-kadang apa dalam perjalanan. Mungkin itu mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi di kita Indonesia ini, bapak-bapak, petugas haji ini ribuan. Ada yang langsung membimbing dalam kloter, ya, kloter. Ada yang di luar Masjidil Haram. Itu banyak sekali, insya Allah tidak akan terjadi. Tapi kalau pun terjadi, pemerintah kita sudah begitu bagus sistemnya dan dipuji di dunia. Indonesia terbaik dalam pelayanan ibadah. Di luar itu, nanti mereka ada pakaian seragam, Pak. Dia sudah tahu tuh, ini orang bingung disesat. Jadi orang disesat. Langsung dia sampaikan kirimkan kita. Kan kita nanti kita punya gelang, tidak koin, tidak ada. Yang takut barang hilang pun ketemu. Ada dulu saya pernah bawa, hilang dia punya uang dalam dompet. Bayangkan di tempat yang begitu banyak kembali semua, tidak ada yang kurang. Padahal jatuhnya tadi di pelataran di masjid. Begitu banyak manusia dapat. Kalaupun ada kita punya petugas terbaik. Ya. Banyak, jangan bawa akun itu berapa biasanya itu Inggris yang membisik-bisik. Tidak, semua enak, semua jalan yang bagus. Mobilnya ada, kita paling bagus. Ya. Ada saya lupa lagi tadi yang wajib tawaful wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Selesai sebelum ibadah haji, kita sudah selesai, sudah tawaf, sa'i apa? Sebelum kita meninggalkan Makkah, kita tawaf, namanya tawaf wada. Seperti biasa tawafnya, tidak pakai ihram, pakai biasa, tidak sa'i. Dan setiap masuk masjid itu disunnahkan kita tawaf. Namanya itu tawaf sunnah. Seperti biasa, 7 kali, persyaratannya sama, cuma tidak ada sa'inya. Tadi apa yang kita sebutkan? Yang wajib apa? Selain jumrah, melontar jumrah, apa? Bukan, sudah. Tawaf wada. Tawaf wada itu berpisahan dengan Ka'bah.
Setelah kita tawaf wada, itu tidak boleh lagi ada kegiatan lain, langsung masuk ke mobil untuk menunggu. Jadi kalau sudah kita tawaf wada, tidak boleh lagi kita ke masjid lagi. Tidak ada kegiatan lain tawaf wada kecuali menunggu keberangkatan. Jadi sudah tawaf wada, kita masuk masjid, ulangi lagi tawaf wada. Tadi itu batal. Nah, kalau sekedarnya beli air, boleh. Beli snack, beli makanan, boleh. Tapi tidak ada kegiatan lain. Jadi kita sudah packing barang, sudah semua lengkap. Tinggal mau balik, baru kita lakukan tawaf wada. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang belum saya jelaskan, tapi saya kira sudah ya.